Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sari. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tinggi Semarang, Prodi Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kelas C semester 1 dengan NMP 22232914. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem sekolah serentak yang dibimbing oleh Bapak Henry Irianto, Eskop University. Muskulus skeleton merupakan muskulus yang berarti otot, skeleta yang berarti tulang. Muskulus atau muskular adalah jaringan otot atau tubuh yang berarti ilmu biologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh, ilmu atau osteologi. Muskuloskeletal disebut juga dengan lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Bagian sistem muskuloskeletal ada 8. Yang pertama muskulus, otot, skeleton atau tulang, sendi yang berarti joint, tendon, ligamen, bursai. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat, selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67%, bahan seluler 33%. Fungsi tulang yaitu yang pertama mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, yang kedua melindungi organ tubuh yaitu jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak, yang ketiga memberikan pergerakan otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan, yang keempat membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, yang kelima menyimpan garam mineral kalsium, fosfor, magnesium, dan flavor. Struktur tulang ini ada 2, jaringan padat dan jaringan tulang berenggal. Jaringan tulang padat biasa disebut kompak atau dense bone, jaringan tulang berenggal yang berarti strong bone. Komposisi tulang. Jaringan tulang ada jaringan ikat yang disusun oleh matriks tulang, membran tulang, dan sel tulang yang terdiri dari 4 jenis. Membran tulang, permukaan eksternal dan internal di tulang dilindungi oleh membran periosteum dan endosteum. Kedua elemen tersebut mengandung osteo dan osteoklas yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan pertahanan fungsi tulang. Sel tulang. Osteoporogenes. Osteo yang berarti bone atau processus atau genetor yang berarti produce. Sel jenis lainnya belum berdiferensiasi mampu bermutasis membentuk osteoblas pada permukaan dan rongga tulang yang harus mengandung pembuluh darah dan sumsum tulang. Osteoblas yaitu sel pembentuk sel tulang dan matriks tulang pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah bone marrow. Yang ketiga ada osteocytes, yaitu menyusun bagian besar struktur tulang. Misalnya hasil diferensiasi dari osteoblas terdapat di sekitar matriks tulang dan berfungsi mempertahankan matriks tulang. Osteoklas terdapat pada permukaan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan neurofibril yang berfungsi meresponsif atau menghancurkan matriks tulang. Fungsi ini terkait dengan pertumbuhan dan perbaikan tulang. Klasifikasi tulang. Tulang panjang biasanya berfungsi sebagai penyakit pengangkat beban pada tulang anggota gerakan atas atau bawah. Contoh humerus, tibia, femur, ulnar, metacarpal. Tulang pendek berbentuk kuboidal atau kubus, contohnya pada pergelangan tangan, carpal, atau kaki tarsal. Tulang pipi flatbones, permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Contoh tulang kranial, frontal parietal, occipital, temporal, tulang iga, dan tulang bahu atau scapula. Tulang tidak beraturan, irregular bone, bentuk ukuran permukaannya bervariasi. Contoh tulang belakang vertebral, temporal, snout, nasal, femurs, maxilla, dan mandible. Tulang semastoid merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contoh tulang patella yaitu kap lutut. Bentuk dan konstruksi tulang berfungsi
dan kayanya bekerja padanya. Kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat yang dilekat pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Sel-sel tulang rawan disebut dengan chordoplast. Sel-sel chordoplast mengeluarkan matriks yang disebut chondrin. Berdasarkan sendi, jumlah serat di dalam matriks ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang rawan hyalin. Matriks mengandung serat kolagen dijumpai dan di ujung tulang rusuk. Tulang rawan elastis serupa dengan tulang rawan hyalin, tetapi lebih banyak serat elastis yang mengumpul pada dinding laguna yang mengelilingi kondrosit di daun, telinga, laring, dan epiglotis. Fibrocardiolago, matriks tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cangkram tulang belakang. Ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serat pus yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Contoh, di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan, ligamen dorsal radiokarpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokarpal. Ligamen pada daerah tertentu melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen ovarium juga melalui ujung tuba ke peritoneum. Fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan yang menyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia, superfascia atau pembungkus tebal. Jaringan penyambung fibros yang membungkus otot saraf dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelengkap, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misal, antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursai dibatasi membran sinoval dan mengandung cairan sinoval. Fungsi bursai yaitu sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibros pada yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, dan menarik kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selaku tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini berkesinambungan dengan membran sinoval yang menjamin pelumasan hingga mudah bergerak. Sendi atau joint. Joint atau sendi biasa disebut articulation, tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan, sendi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak atau synarthroses. Yang kedua, sendi sedikit pergerakan atau ampiarthroses. Yang ketiga yaitu sendi yang mampu bergerak bebas atau diartrosis. A. Sendi synarthroses atau fribose. Tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Contoh, sutur pada tulang tenggorokan kepala. Sindrom CES, sendi antara tibia dan fibula yang berupa ligamen. Yang B. Sendi ampiarthroses atau cartilaginous. Tulang pada sendi ini biasanya disambungkan dengan jaringan ikat highlight cartilage. Hidup cartilagen. Contoh, sendi antara tulang ikat dan costa dan sternum. Yang C yaitu sendi diastrosis atau sinoval.
Sendi yang biasa melakukan gerakan bebas. Gerakan bebas dilakukan karena adanya kedua ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga tulang bisa bergerak bebas. Jenisnya yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel, sendi kondilot. Selanjutnya ada otot muskulus. Jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan berelaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan lebih pendek dan sebaliknya. Saat relaksasi, otot akan memanjang. Sistem otot terdiri dari otot fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan, lebih dari 1/3-nya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, dan bernafas peristaltik khusus terjadi karena adanya aktivitas otot. Struktur jaringan otot. Histologi jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen, yaitu jaringan ikat, jaringan otot, sistem membran, dan bagian luar dalam jaringan ikat tersusun atas fasial, superfilasis, fasial forunda, episium, perimisium, dan endomisium. Fungsi otot yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga melindungi organ vital, yang keempat menopang jaringan lunak. Jenis otot yang pertama ada otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari, atau otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Fungsi otot bergantung pada letak dan posisinya di mana di dalam tubuh. Contohnya, otot polos di saluran pencernaan berfungsi membantu perjalanan makanan. Otot polos di kandung kemih bekerja menahan dan melepas urin. Otot polos pada mata berfungsi untuk mengubah ukuran iris dan mengubah bentuk lensa mata. Otot tersebar di seluruh tubuh, mulai dari saluran pernafasan, rahim, kandung kemih, hingga saluran pencernaan. Otot jantung. Otot jantung merupakan penyusunan dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi. Tidak seperti otot rangka yang dikendalikan secara sadar, namun bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Sifat-sifat otot. Kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek jika dirangsang. Otot polos 1 atau 6 kali, otot rangka 1-10 kali. Eksibilitas atau bisa disebut dengan disensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Bila otot rangka diberi beban, uterus berisi fetus. Elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula telah mengalami ekstensibilitas atau disensibilitas. Iritabilitas atau eksitabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Kelompok otot berdasarkan gerak dasar tertentu. Otot flektor, otot yang menyebabkan gerakan fleksi membengkokkan tulang, misal muskulus seperti branchi membengkokkan lengan bawah. Otot ekstentor, otot yang menyebabkan gerak ekstensi yang meluruskan tulang, misalnya muskulus triceps brachii meluruskan lengan bawah. Otot abduktor yang menyebabkan gerakan abduksi menjauhi tubuh, misal muskulus deltoides yang menyebabkan abduksi lengan atas pada sendi bahu. Otot aduktor, otot yang menyebabkan gerakan adduksi atau mendekati tubuh, misal muskulus pectoralis major, otot dada besar.
menyebabkan gerakan aduksi lengan pada sendi bahu jadi berlawanan. Otot coronal, otot yang menyebabkan gerakan pronasi atau memutar ke bawah, misalnya musculus pronator quadratus, memutar telapak tangan hingga tengkuluk yang selalu bekerja sama secara sinergis dengan musculus pronator. Otot rotator, otot yang menyebabkan gerakan rotasi atau memutar, misal musculus gluteus maximus yang menyebabkan gerakan rotasi di dalam tungkai pada sendi pangkal paha.